Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan Ngariung kali ini kita kembali lagi akan ngobrol-ngobrol seputar dengan potensi komunitas yang ada di Kota Bandung. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau Kota Bandung ini terdiri dari berbagai macam komunitas dari berbagai bidang, dan kali ini kita bakalan ngobrol sama komunitas fotografer amatir Kota Bandung atau Kofaba. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Teh Adel. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan hari ini Ngariung juga spesial karena kita ada di studionya Kofaba ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah mempersilahkan kami untuk datang ke sini. Dan hari ini kita pengen tahu juga nih Pak sedikit banyaknya tentang Kofaba di Kota Bandung. Mungkin juga wargi Bandung juga pengen tahu nih. Tapi sebelum itu boleh Pak disapa dulu wargi Bandung sekaligus perkenalkan dirinya dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ede Ruansa, pendiri sekaligus Ketua Komunitas Fotografer Amatir Bandung. Selamat berkenalan, semoga bisa sharing di sini. Kemudian juga kita bisa sama-sama beraktivitas positif ke depan untuk Kota Bandung. Oke, Pak Edi, ini ke Kofaba atau Komunitas Fotografer Amatir Bandung. Itu tuh awal mulanya gimana Pak? Awal mula berdirinya sederhana sebetulnya. Itu di akhir tahun 2011 saya dapat hadiah kamera waktu itu. Dapat hadiah kamera dari adik saya yang baru pulang dari Jepang. Kemudian saya bingung karena sudah masuk zaman digital ya. 2011 itu udah digital. Saya tidak bisa menggunakan kamera itu karena sebelumnya kan saya mengenal kamera itu yang analog. Nah, dari kamera yang ada ini saya ingin ngulik lah, kalau istilah Sundanya ingin mempelajari. Kemudian saya coba cari temen, karena waktu itu mau nanya-nanya kadang-kadang karena usia udah malu juga ya. Mau nanya, mau belajar gitu malu, gimana caranya. Nah, kebetulan pada saat itu saya masih menjadi ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Bandung. Waktu itu saya masih ketua Granat, juga sekretaris Sekretaris Harian Badan Narkotika Kota Bandung. Kemudian karena kan saya banyak tuh menghimpun anak-anak ya, yang bergabung di gerakan anti narkoba itu, banyak pelajar SMA, mahasiswi ya. Nah, saya pikir kenapa nggak saya kumpul dengan mereka aja. Saya coba praktekin gitu loh. Saya coba kamera ini bagaimana caranya bisa moto. Nah, tapi untuk mencari orang, para fotografer kan saya juga nggak kenal. Nah, kemudian saya cobalah buat grup di media sosial. Waktu itu saya bikin grup di Facebook. Nah, grup di Facebook itu saya bikin di tanggal 5 Februari 2012. Makanya di situ awal mula berdirinya Kofaba gitu ya. Nah, dari awal di situ orang nggak terlalu tahu ya. Karena saya bukan seorang fotografer. Profesi saya sebetulnya advokat. Saya sebetulnya advokat dan memang banyak bergerak di bidang anti narkotika waktu itu. Nah, kemudian dari itu ada beberapa orang. Nah, karena yang bergabung di saya itu banyak anggota Granat dan juga yang binaan dari Badan Narkotika, akhirnya jadi banyak yang cantik-cantiknya tuh. Kan saya dulu suka bikin acara ya. Suka penyuluhan, suka keliling lah kemana-mana. Nah, mereka itu saya minta untuk jadi model. Nah, karena mereka jadi model, akhirnya para fotografer itu ikut bergabung karena mereka kesulitan mencari model. Sedangkan di sini modelnya banyak, fotografernya sedikit. Gitu. Ya bukan model sih waktu itu kan. Anak-anak SMA mahasiswi yang seneng dipoto lah gitu. Betul. Nah, dari situ akhirnya banyaklah itu bergabung. Saya tidak mengira gitu ya. Sampai akhirnya ribuan. Sampai sekarang sih kalau di media sosial, di grup di Facebook itu udah ada 70.000. 70.000? Ya, yang bergabung di grup
Facebook ya. Tapi kalau yang aktif sih ya sekitar 5 sampai 600 lah. 5 sampai 600 orang kalau kita lihat aktivitas. Mereka suka upload foto, suka sharing foto, suka ngobrol gitu ya. Itu sekitar segitu. Oke. Itu awal. Iya. Berarti awalnya dapat kamera dari adik, kamera dari Jepang, pengen ngulik nggak tahu gimana caranya, akhirnya memanfaatkan komunitas yang ada ya sekitar ya Pak ya. Oke. Nah, terus akhirnya kenapa jadi tercetus namanya Kofaba atau komunitas fotografer amatir? Kenapa menamai fotografer amatir gitu Amatir Pak? ya. Karena sebetulnya ini kan dunia hobi. Oke. Jadi passionnya bukan untuk cari duit. Ya. Yang saya katakan tadi bahwa saya ingin belajar ya hobi. Jadi karena kita niatnya hobi atas kesukaan atau kesenangan, sehingga bukan mengarah ke profit. Itu makanya kita katakan amatir. Dan kalau saya sih secara pribadi mengatakan amatir itu kan lebih hebat dari profesional. Karena kalau amatir kan kita melakukannya karena memang suka-suka kita. Kita senang sendiri ya kita lakukan. Berbeda dengan profesional. Kalau profesional itu kan mereka cowok bayaran. Ya, dia melakukan sesuatu karena dibayar kan. Kalau nggak dibayar dia nggak melakukan apa-apa. Nah, kalau yang amatir kan sangat kreatif gitu, sangat kreatif, inovatif karena dia seneng gitu ya. Tadi makanya istilah saya disampaikan di awal ngulik gitu. Nah, itu yang membuat dia mengatakan kita sepakat namanya amatir. Itu Teh Adel. Berarti kan tadi awalnya berawal dari Pak Edi dulu nih, terus habis itu pasti nggak bergerak sendiri dong. Betul. Nah, saat itu akhirnya oke deh kita akan membuat Kofaba di Bandung ini tuh semakin semakin bersatu lagi, semakin kokoh. Itu akhirnya sama siapa aja tuh Pak? Ya, ada beberapa orang. Nah, karena saya sampaikan waktu itu saya masih sekretaris harian Badan Narkotika, waktu itu saya masih di Jalan Banteng kantornya. Nah, itu saya bersatu dengan KPA waktu itu. Komisi Penanggulangan AIDS ya. Nah, saya yang sering di kantor di sana itu kan dengan sekretaris harian KPA. Saya berdua dia akhirnya yang menggerakkan awal. Jadi kalau lihat dari awalnya penggeraknya itu ya dari Badan Narkotika dan Komisi Penanggulangan AIDS waktu itu. Tapi secara pribadi ya kita. Dia namanya Endi Sulistiawan, dia sekretaris harian Komisi Penanggulangan AIDS. Saya sekretaris harian Badan Narkotika gitu. Nah, di situ akhirnya dari kita berdua ada satu orang sampai berlima lah ini waktu itu. Berkembang terus gitu. Dan antusiasnya sangat besar gitu loh. Ya saya juga nggak ngerti. Mungkin yang pertama daya tarik karena kita punya grup anak-anak muda yang seneng dipoto. Nah, ini yang menarik para orang yang mencintai fotografi akhirnya bergabung gitu. Karena memang seorang fotografer itu kan pasti mencari objek ya. Betul. Nah, ini objeknya udah banyak. Betul. Jadi mereka tinggal datang untuk motret aja gitu mungkin betul. Ya Oke. Ya, di samping untuk motret karena memang pada saat itu kan akses kita cukup, walaupun kita bukan fotografer ya. Saya dan Kang Endi itu bukan fotografer, tapi lebih ke aktivis lah ya. Tapi karena akses kita cukup banyak, itu mempermudah. Kayak kita, waktu itu kan mereka kaget. Loh, Kofaba itu baru 2-3 bulan berdiri, kok bisa hunting di pendopo? Ya, hunting di dalam rumah dinas wali kota gitu. Karena pada saat itu saya kan izin. Waktu itu kan ketua Badan Narkotikanya kan wali kota. Saya bilang, Kang, saya mau ikut foto-foto. Sok aja tinggal bilang aja ke bagian umum gitu. Ya oke. Ya udah jalan. Kemudian juga hubungan baik kita kayak di gedung sate, di balai kota, di mana di gedung-gedung. Itu akses kita gampang. Nah, sedangkan orang ingin moto di sana, mereka kesulitan. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya jadi banyak yang ingin ikut bergabung gitu. Jadi dari relasi juga ya akhirnya memperluas Kofaba sampai dengan saat ini ya. Iya, betul. Jadi tadi ada 5 sampai 600 anggota yang aktif gitu. Nah, kalau untuk kegiatannya itu apa aja, Pak? Iya, kegiatan rutin kita kayak sekarang kan Kofaba itu berkembang. Dia tidak hanya fotografer. Saya juga membentuk ada himpunan MUA Bandung. Jadi itu khusus make up kan supaya
modelnya enak dilihat, cantik. Kita ada para makeup artisnya ya. Okay. Kemudian juga untuk supaya bagus bajunya menarik, saya bikin juga sangkuriang desainer. Okay. Nah ini para desainer gitu ya. Jadi mereka bajunya udah ada, akhirnya saling melengkapi. Kita juga biaya lebih murah gitu ya. Dan yang ikut juga jadi lebih enak. Nah sehingga kegiatannya itu kalau kita setiap di sini tuh setiap hari Rabu ada latihan make up. Kemudian juga setiap Sabtu itu ada latihan model. Ada latihan modeling untuk ngembangin mereka ya. Kemudian juga event kita banyak di Kota Bandung nih. Sekarang aja minggu ini kita event di Braga City Walk. Itu ada nanti kita dengan anak-anak cosplay. Di tanggal 1. Tanggal 1 itu bahkan kita ada 3 lokasi. 3 lokasi. Di mana aja tuh Pak? Di BIP. Di BIP saya itu ada lomba jaipong. Kemudian di PPJ. Di PPJ itu ada fashion show. Itu di hari yang sama ya. Kemudian juga ada tanggal 3-4 itu dengan panitia Festival Aci Nusantara. Kita juga insert acara di situ. Saya bikin lomba foto di Gedung Sate itu 2 hari. Kemudian juga kita ada lomba make up juga di tanggal 4-nya. Jadi itu acara banyak banget ya eventnya ya? Event banyak. Jadi kalau kita itu rata-rata seminggu minimal 1 kali. Seminggu 1 kali. 1 event ya. Minimal 1 event. Nah kalau kayak tadi kayak pelatihan MUA atau modeling dan lain sebagainya, apakah itu memang khusus untuk anggota dari Kofaba atau gimana? Atau terbuka untuk umum? Untuk siapa aja boleh? Itu terbuka untuk umum sebetulnya. Tapi kita buat grup-grup lagi. Jadi kalau yang MUA kan itu biasanya banyaknya perempuan gitu ya. Nah itu kita buat lagi grupnya. Ada ketuanya sendiri. Ada pengurusnya sendiri. Ada jadwal sendiri gitu. Udah untuk model juga sama, ada begitu sendiri. Untuk desainer juga ada sendiri gitu. Karena kalau semua saya yang ngurus kan kewalahan juga gitu ya. Kita harus bagi-bagi gitu. Tapi berarti dalam artian tadi yang MUA terus habis desainer dan lain sebagainya juga saling melengkapi Kofaba juga ya. Tadi menarik ada lomba untuk fotografi juga. Nah itu dilaksanakan nanti tanggal berapa tuh Pak? Di bulan apa? Yang tanggal 3-4 ini di Gedung Sate. Di Gedung Sate. Itu di acara Festival Aci Nusantara. Itu kita bikin 3 lomba. Pertama lomba foto fashion show. Jadi kita khusus bikin fashion show di sana. Kemudian para fotografer moto di acara fashion show itu dan hasilnya dilombakan. Yang kedua adalah lomba foto produk. Itu banyak kan produk-produk yang berbahan baku aci. Nah itu nanti silakan dipoto oleh para fotografer, hasilnya kita lombakan. Kemudian ada lomba foto suasana. Jadi suasana acaranya. Dan itu juga dilombakan. Jadi nanti tanggal 3 sampai 4 Juni 2023 ya Pak ya akan ada lomba di sana. Mungkin sekalian juga nih Pak, kalau wargi Bandung, ini kan Bandung tuh indah banget ya Pak ya. Dari sudut manapun Bandung kalau dipotret ya pasti indah gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri nih melihat sekarang kan yang foto nggak usah pakai kamera, pakai handphone juga bisa ya Pak ya? Betul. Nah kalau untuk Bapak sendiri nih melihat perkembangan para fotografer di Kota Bandung tuh sekarang gimana sih Pak? Bandung itu kan kota kreatif ya. Warganya sangat kreatif dan memang menarik. Kita udah sering lah bikin. Kemarin juga saya bikin kartu remi. Kartu remi itu 52 kartu itu. Itu izinnya adalah objek-objek wisata di Bandung. Foto-fotonya gitu. Itu buat waktu itu kita disupport oleh Dinas Pariwisata ya. Waktu itu masih zamannya saya sama Pak Sigit. Sigit sekarang di Sekretaris Dispora kalau nggak salah. Nah itu kita bikin itu. Termasuk sekarang juga ada bukunya gitu loh. Kita bikin juga. Nah di situ menarik objek-objek di Bandung itu diangkat melalui media foto. Itu sangat menarik. Bahkan banyak orang bingung, loh ada ini loh.
Iya, betul. Gitu, yang banyak juga yang ternyata nggak tahu juga gitu. Iya. Ya mungkin nggak tahunya karena sudut pengambilan fotonya yang lain jadi agak bingung juga deh. Ini ada di mana gitu ya. Iya, Tapi menarik gitu. Iya, betul. Nah, kalau memang Bandung ini kan kota kreatif, terus habis itu juga anak mudanya apalagi sekarang kreatif gitu ya, Pak. Mungkin ada tips nggak sih Pak untuk anak muda yang tadi profesinya apa tapi dia hobinya tuh fotografi. Saat itu tuh mungkin Bapak berbagi tips gimana untuk menekuni hobi ini tuh sampai dengan bertahan sampai dengan saat ini tuh gimana, Pak? Iya, kalau hobi itu kan passionnya. Yeah. Kalau kita pertama itu suka gitu ya. Okay. Jadi kalau kita suka, ya mengalir aja sih. Kalau saya sih mengalir aja. Nanti juga proses itu, hasil itu kan tidak akan, proses tidak akan membohongi hasil ya. Betul. Mengkhianati hasil. Jadi nanti juga akan ketemu. Dulu juga saya nggak tahu bahwa akan bisa menghasilkan buku foto, bisa menghasilkan beberapa pameran, bisa diundang kemana-mana ya. Bisa dapat penghargaan gitu. Dulu nggak pernah kepikir. Iya. Dulu mah pikirnya ada kamera gimana caranya moto gitu. Betul. Jalani aja terus. Okay. Nah proses itu yang memang kalau di hobi itu yang harus kita nikmati. Karena kalau kita menikmati proses itu insya Allah hasilnya akan maksimal gitu. Nah masalah hasil dan tujuannya apa itu mengalir aja. Karena kalau kita sudah mentargetkan malah nanti jadi beban, jadi pekerjaan. Jadi kalau sudah beban kan kadang-kadang kurang maksimal menurut saya. Betul. Ya. Gitu. Oke. Nah, selama dari 2011 sampai dengan sekarang atau selama menekuni hobinya untuk motret gitu. Di Kota Bandung sendiri, objek foto mana yang menurut Bapak paling Bapak sukai gitu ketika motret? Oh, ini nih yang bagus gitu. Ya bagus semua sih. Sejauh ini the most favorite Pak di mana Pak? Ya kalau yang saya pernah dihargai orang lah ya. Yeah. Saya pernah foto gedung sate. Kemudian hasilnya saya cetak waktu itu dipakai oleh ketua DPRD Jawa Barat ya. Untuk dihiasan di ruangan kerjanya itu kan suatu kebanggaan. Kemudian juga ada beberapa karya saya juga yang diminta orang gitu ya, yang untuk dikoleksi gitu ya. Kemudian juga pernah juga waktu itu saya foto di Karimun Jawa. Fotonya juga beberapa foto saya di Karimun Jawa itu diminta oleh saya nggak tahu apakah dia orang dinas pariwisata di Karimun Jawa itu untuk dipergunakan untuk buku mereka sama kalender mereka gitu. Itu kan suatu kebanggaan ya. Betul. Tapi kalau di Bandung ya tadi banyak sih objek yang menarik di Bandung banyak sekali. Oke, kalau misalkan boleh ngasih 3 rekomendasi objek foto estetik di Bandung, di mana aja? Boleh jalan atau objek apa? Boleh, silakan Pak. Siapa tahu ini ada yang pengen motret gitu Pak. Dan belum tahu di Bandung nih yang objek yang sekiranya bisa estetik untuk difoto di mana aja. Mungkin ada rekomendasi dari Bapak, boleh Pak? Silakan. Ya kalau Bandung itu pertama harus ke Braga kalau untuk foto ya. Foto harus Braga karena di situ rasanya kurang lah ya. Kalau orang ke Bandung nggak moto nggak ngambil objek di Braga. Gitu. Yang kedua sebetulnya banyak tempat ya. Cuman kalau saya lebih suka di di Tahura tuh. Tahura. Taman Hutan Raya. Saya suka moto di situ. Kemudian juga kalau human interest saya suka di Taman Sari. Itu di bawah flyover. Nah, itu kan banyak menarik juga kehidupan masyarakatnya untuk dipoto. Oke. Nah Pak, kalau disuruh milih nih motret, lebih milih pakai kamera atau praktis pakai handphone sekarang? Kalau sekarang lebih praktis pakai handphone. Pakai handphone. Karena handphone itu sekarang udah canggih ya. Resolusinya juga cukup bagus ya. Walaupun memang belum maksimal, bukan belum bisa. Belum maksimal kalau untuk komersil. Ya kalau untuk kita bikin billboard, bikin yang besar gitu ya, itu harus pakai kamera ya. Tapi kalau untuk kebutuhan media sosial, kebutuhan yang itu lebih enak kamera handphone karena lebih praktis dan kita aplikasinya juga lebih banyak. Jadi nggak terlalu repot gitu, langsung klik jadi
upload selesai gitu kan. Betul. Gitu. Oke. Nih Pak, mungkin ini wargi Bandung yang lagi nonton, yang suka fotografi juga, mungkin pengen bergabung sama Covaba, caranya gimana Pak? Kalau bergabung di Covaba, ini kan komunitas ya. Artinya orang silakan yang mau datang dan pergi sesuka hatinya kalau di Covaba. Nah kalau mau gabung, itu pertama kalau mau dapat informasi rutin, itu tinggal masuk ke grup di Facebook. Gabung di grup Facebook karena semua kegiatan kita share, kita informasikan di sana. Tapi kalau ada yang lebih spesifik, biasanya mereka masuk ke grup WA. Ke grup WhatsApp. Kita ada 4 grup WA karena kan grup WA itu terbatas ya. Hanya sampai 256. Jadi ada 4 grup, jadi bisa kita masukkan di sana. Kalau yang ingin lebih spesifik, karena kalau di Facebook kan komunikasinya kan agak lama ya. Betul. Tapi kalau di WA kan bisa ngobrol kapanpun gitu bisa. Betul. Nah mungkin yang pengen tahu informasi juga tentang Covaba secara etalase atau secara informasi awal bisa lihat juga di Instagramnya Covaba ya Pak ya. Covaba bisa langsung dicek. Ada di situ. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini kan kota Bandung memang kota yang indah, terus juga kota kreatif. Nah harapan dari Bapak sendiri atau dari Covaba untuk kota Bandung Pak? Ya saya berharap kota Bandung itu lebih baik, lebih tertata rapi ya. Kemudian juga lebih meningkat lagi partisipasi masyarakatnya. Supaya kita bisa bersama-sama menjaga kota kita ini. Oke, semoga juga bisa berkolaborasi juga antar semua masyarakatnya Pak ya. Semoga Covaba juga semakin nyaman lagi untuk motret di kota Bandung. Terima kasih banyak Pak Edi untuk sharingnya hari ini. Semoga ini juga bisa jadi informasi yang bermanfaat, bisa jadi knowledge yang baru juga untuk kita semua ya Pak ya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Semoga motretnya juga lancar terus. Amin. Nah wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel sama Covaba atau komunitas fotografer amatir kota Bandung. Jadi buat wargi Bandung yang mau bergabung bisa langsung cek aja media sosialnya Covaba atau bisa langsung datang ke Braga City Walk di lantai 2 juga ya Pak ya. Semuanya ada lengkap, ada pelatihannya juga. Jadi jangan ragu untuk memulai hobi, karena mungkin dari hobi itu tadi kita bisa berkarya sebanyak-banyaknya. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.